Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Meli Khoirotunisa NIM 1. Yang kedua, saya sendiri Dery Saputri Andini NIM 3. Yang ketiga, Asli Marus NIM 16. Yang keempat, Ira Nur Aziza NIM 25. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita uraikan dalam video ini. Yang pertama, pengertian kerusakan lingkungan. Yang kedua, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Yang ketiga, dampak kerusakan lingkungan. Yang keempat, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Dan yang kelima, cara mengatasi kerusakan lingkungan. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian kerusakan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kerusakan lingkungan hidup adalah suatu perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama pada bidang pertanian, contoh kerusakan lingkungan adalah penggundulan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian di lahan yang berpindah. Tempat yang ditinggalkan akan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. Dalam jangka waktu yang lama akan terjadi pengikisan tanah dan kekurangan air. Kemudian yang kedua adalah di bidang teknologi dan industri. Dalam membajak sawah, biasanya petani menggunakan traktor, padahal tidak dirasa bahwa traktor tersebut akan menyisakan sisa bahan bakar dan buangan oli dan sebagainya yang dapat merusak tanah. Yang ketiga adalah perikanan. Cara penangkapan ikan yang salah seperti menggunakan pukat harimau juga menyebabkan berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. Kemudian yang keempat adalah pencemaran. Pencemaran terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, suara, dan pencemaran air. Pencemaran yaitu berubahnya keadaan alam karena adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya sejumlah unsur tertentu. Pencemaran udara yang terjadi akibat limbah pertambangan dan asap kendaraan bermotor, yang dimana yang pertama mengandung karbon dioksida yang dapat mengakibatkan hawa pengap dan naiknya suhu permukaan bumi. Kemudian mengandung karbon monoksida, yaitu dapat meracuni dan mematikan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, belerang monoksida, di mana hal tersebut menyebabkan udara bersifat korosif yang menimbulkan proses perkaratan pada logam. Selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara timbul dari bising-bising suara mobil, kereta api, pesawat, dan jet. Adanya pencemaran udara ini mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan gangguan pada manusia dan hewan ternak, seperti gangguan jantung, pernafasan, dan gangguan saraf. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke sungai atau ke perairan. Hal tersebut akan mengakibatkan tercemarnya sungai atau perairan tersebut dan merusak keseimbangan ekosistem. Kemudian bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lain yaitu banjir. Banjir terjadi akibat penggundulan hutan secara tidak terencana, pembuangan sampah di sembarang tempat, sulit meresapnya air hujan di tanah perkotaan karena sudah banyak sekali bangunan, dan yang keempat adalah rusaknya tanggul-tanggul sungai. Selanjutnya adalah dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan ini terjadi akibat yang pertama yaitu populasi penduduk. Akibat menambahnya populasi penduduk,
maka akan terjadi campur tangan ulah manusia dan yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sehingga berujung bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asli Maros akan melanjutkan presentasi dari Mbak Melih Khairunisa mengenai beberapa kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Yang pertama yaitu banjir. Banjir disebabkan oleh ulah manusia membuang sampah sembarangan sehingga sampah menggunung di sungai dan menjadikan aliran sungai tidak lancar bahkan tersumbat. Yang kedua, tanah longsor. Biasanya terjadi akibat adanya penebangan pohon liar tanpa dilakukan reboisasi sehingga terjadi erosi. Yang ketiga, rusaknya terumbu karang akibat kegiatan manusia dalam penangkapan ikan hias dan pengambilan kerang-kerang dengan bahan peledak, bahan kimia, serta alat yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat, global warming terjadi akibat adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Yang kelima, pencemaran. Pencemaran dapat terjadi pada udara, tanah, dan air. Pada pencemaran air dapat membahayakan kehidupan biota laut di dalamnya, terutama pada ikan-ikan yang mengonsumsinya. Yang keenam, adanya kebakaran hutan, menyebabkan tumbangnya pepohonan yang menjadi paru-paru kota, kemudian rusaknya ekosistem di hutan, dan polusi udara yang mengganggu kesehatan. Kemudian untuk upaya penanggulangan kerusakan lingkungan ada dua, yaitu upaya pemerintah dan upaya masyarakat. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan yaitu 1. Mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah. Yang kedua, menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, memberlakukan peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 1986 tentang analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang keempat, pada tahun 1991 pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan. Untuk upaya masyarakat dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ira. Selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Upaya yang pertama yaitu pelestarian tanah. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan tanah yaitu dengan membuat sekeden di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Yang kedua yaitu ada pelestarian udara. Pelestarian udara dapat dilakukan dengan penggalangan penanaman pohon ataupun tanaman hias, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa-sisa pembakaran, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon pada permukaan bumi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat yang ketiga yaitu adalah pelestarian hutan. Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara reboisasi, terus melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan, serta menerapkan sanksi yang berat bagi para pelaku pelanggar ketentuan pengelolaan hutan. Upaya yang keempat yaitu ada pelestarian laut dan pantai. Langkah yang pertama yaitu melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau. Yang kedua, melarang pengambilan terumbu karang. Yang ketiga, melarang pemakaian bahan bakar peledak dan bahan bakar kimia dalam mencari ikan. Yang keempat, melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Cara mengatasi kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu reboisasi di lahan yang rusak. Yang kedua, mencegah penebangan liar. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, membuat sengkedan di lereng gunung. Yang kelima, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Yang keenam, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah. Yang ketujuh, menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, replant. Yang kedelapan, melakukan upaya remediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai polutan. Yang kesembilan, memproduksi minyak secara alami. Yang kesepuluh, menggunakan bahan bakar hidrogen. Yang ke-11, menggunakan tenaga surya. Yang ke-12, bioremediasi. Yang ke-13, menggunakan buku elektronik.